أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Baik, Ustaz Abdul Qadir, saya mau tanya dulu, apa persamaannya antara sistematika wahyu dengan al-usulus salasa? Apa persamaannya? Sama-sama ijtihadi, Ustaz. Sama-sama ijtihadi. Tidak ada redaksi ayat, tidak ada redaksi hadis itu yang mengatakan ini tauhid rububiyah, hadza tauhid uluhiyah, hadza tauhid asma wa sifat. Sama-sama ijtihadi. Istilah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu muncul dari ulama belakangan, dan para ulama pun juga ikhtilaf. Memangnya ada 3 atau 2? Karena ada yang mengatakan yang benar itu tauhid i'tiqadi. Ya. Tauhid al-i'tiqadi. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat juga tentang penamaannya itu. Ada mengatakan 3 saja, ada mengatakan 3, ada mengatakan 2. Tauhid uluhiyah rububiyah. Asma wa sifat masuk rububiyah. Ada mengatakan enggak, yang namanya itu i'tiqadi. Itu ada dalam kitab Ma'arijul Qabul, Ustaz. Dibahas itu. Ya. Itu pertama. Jadi sama-sama ijtihadi. Sama-sama ijtihadi. Cuman ada ijtihadi oleh ulama-ulama pada salaf, kaum salaf, ya. Ada yang memang latar belakang syar'inya memang kuat, ya. Jadi jangan sampai ada mengatakan, jangan sampai ada yang salah persepsi. Hebat betul ini Ustaz Nasmi mau menyamakan Ustaz Abdul Said dengan ulama-ulama terdahulu. Enggak. Saya berbicara tentang produknya. Berbicara tentang produk, sama-sama ijtihadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami pada kata al-alaq itu sendiri sudah ada tauhid uluhiyah dan rububiyah. Jadi bukan sekedar ayat pertama. Kata pertama. Kata pertama. Iqra itu fil apa? Fil amr. Berarti ada al-amir. Ada yang memerintah. Yang memerintah di situ siapa? Allah di situ sebagai apa? Ya. Status Allah, ya, Al-Khaliq itu, status Al-Khaliq ketika memerintahkan Muhammad, Iqra itu sebagai apa? Ya, sebagai Khaliq, pencipta, sebagai Tuhannya Muhammad, yang Muhammad harus menyembah kepadanya saja. Ya. Ini bukan perintah Jibril kepada Muhammad, bukan perintah setan kepada Muhammad seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrikin Mekah itu. Bukan. Ini perintah Allah yang ketika Allah mengatakan Iqra kepada Muhammad, Allah itu statusnya sebagai al-ma'bud. Al-ma'bud. Ya. Jadi kalau kami itu start dari kata pertama itu sudah mengandung itu, ya, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah itu, ya. Wallahu a'lam, ya. Baik. Kata kedua dari materi sistematika wahyu itu, ya, yang menjadi inti adalah manhaj nabawi, ya, manhaj nabawi atau minhajun nubuwah. Ya, minhajun nubuwah. Karena kata minhajun nubuwah inilah yang disebutkan dalam hadis yang diutarakan Ustaz Abdul Wahab tadi, menjadi kalimat penutup. Ya kan, hadis itu kan menjadi penutup dari hadis itu. Ya, minhaj an-nubuwah itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan minhajun nubuwah? Ada beberapa hal yang terkait dengan minhajun nubuwah ini. Yang pertama diterangkan oleh beberapa ulama, ya. Dari kata minhajun nubuwah ini ada yang disebut dengan manzumatun syamilah.
Ya, manzumatun syamilah. Ajaran yang utuh. Ya, ajaran yang utuh. Tidak ada yang tersisa. Ya, lailuha kanahariha. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara tekstual ataupun secara nilai. Sudah diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dimaksud dengan minhajun nubuwah adalah inaratut tariqi lil fardi wal jama'ati wal ummah. Yang merupakan panduan untuk mengkonstruksi nilai diri, nilai keluarga, dan nilai umat ini. Ya. Nah, itu salah satu juga kelebihannya teman-teman di tarbiyah itu kan istilah-istilahnya itu keren-keren gitu. Saya kalau membaca buku-buku dari teman-teman tarbiyah itu suka gitu membaca istilah-istilahnya. Ya, takwinun nafs atau takwinul fardi, takwinul usra, takwinul mujtama, takwinul daulah dan sebagainya. Itu enak gitu. Ya, bahkan jujur aja ada 1-2 istilah di dalam manhaj kita itu ya sebenarnya ada 1-2 istilah yang kita gunakan sebenarnya bukan istilah itu yang kita inginkan, tapi kalau kita pakai istilah yang kita inginkan itu sama ya, sehingga kemudian ya bukan juga sekedar tampil beda, tapi jangan juga sama persis. Ya. Jangan juga sama persis. Ya, itu harus kita akui. Ya, karena memang teman-teman tarbiyah itu dalam hal ini memang luar biasa gitu ya. Luar biasa. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Secara tekstual kalimat manhaj nabawi memang tidak tertulis ya dalam frasa puncak peradaban Islam yang ditetapkan oleh Hidayatullah. Ya, tapi ya pada kalimat puncak peradaban Islam, ya puncak peradaban Islam itu apa statusnya itu Pak di situ? Puncak peradaban Islam, dia hasil atau dia wasilah media atau dia fa'il atau dia apa? Puncak peradaban Islam itu hasil, proses, atau start. Apakah dia pelaku atau apa? Hasil. Kalau ada hasil berarti ada proses. Kalau ada proses berarti ada pelaku proses. Kalau ada pelaku proses berarti ada media proses. Iya kan? Nah, sekarang di sini kalau ini hasil, apa prosesnya? Prosesnya itu adalah sistematika wahyu. Alat prosesnya apa? Minhajun nubuwah. Itu alatnya. Jadi memang tidak disebutkan situ, tapi sudah mafhum bahwasanya peradaban Islam ini tidak harus ada minhajun nubuwah. Harus. Ya. Dan inilah salah satu komitmen Hidayatullah yang kadang tidak disadari oleh teman-teman. Bahwa komitmen Hidayatullah luar biasa, Pak. Minhajun nubuwah itu bahwa kita tidak mencari yang lain. Tidak mencari yang lain. Rujukan kita itu adalah minhaj an-nubuwah. Kita berujukannya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menangkap adanya hakikat yang tersirat ya dari kata puncak peradaban Islam ini, yaitu adalah manhaj nubuwah tersebut. Ya, istilahnya manhaj nubuwah ini ya karena Ustadz Habibie kan dulu senang main bola ya. Ya, minhajun nubuwah ini bagaikan playmakernya. Ya, playmakernya. Gitu. Ya bagaikan kalau di Barcelona itu bagaikan Bambang Pamungkas. Ya. Baik.
Kemudian selanjutnya, apa hakikat yang terkandung dari kata manhaj nubuwah itu, manhaj nabawi atau minhajun nubuwah itu? Yang pertama, minhajun nubuwah terkandung di dalamnya muhabihi. Muhabihi. Apa itu muhabihi? Something given. Sesuatu yang diberi. Bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hasil eksplorasi otaknya, bukan beliau duduk termenung di Wahira, lalu kemudian bagaikan kita duduk di WC-nya santri, di sebelah kanan dinding ada tulisan, di sebelah kiri ada tulisan, di pintu ada tulisan. Di kamar mandi santri kan begitu, gitu, ya. Nah. Nabi tidak duduk tahanus di Gua Hira terus tengok kanan, ada tulisan. Enggak. Enggak begitu Nabi mendapatkan ya, wahyu. Ya. Nah. Ya. Jadi bukan karena Nabi bergua Hira. Bukan. Ya. Jadi itu tidak bersifat aksiomatik itu bergua Hira, kontemplasi tidak. Karena banyak orang kontemplasi patah pelen juga tidak dapat. Gitu. Ya. Banyaknya orang ke Gua Hira itu sekarang ke Mekah tidak juga dapat. Jadi bukan karena bergua Hiranya, tapi memang karena Allah mau ngasih. Sama dengan perdebatan ulama itu, Ustaz. Ya. Apakah karena Adam itu makan buah terlarang makanya Adam diturunkan? Nah, kalau Ustaz Khalid Basalamah kan mengatakan tidak. Memang Allah sudah desain dari awal turun. Makan atau tidak makan buah terlarang turun. Nah, berdasarkan surah Al-Baqarah itu kan? Nah, surah Al-Baqarah itu di ayatnya 30 berapa gitu. Nah, memang Allah sudah kasih tahu. Lebih dulu mana, Pak? Antara turunnya Nabi Adam dengan ayat surah Al-Baqarah itu. Lebih dulu mana ada? Lebih dulu ada Al-Quran kan? Tuh, Al-Quran itu sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi alam semesta ini. Artinya Allah sudah merekayasa sejak awal Adam nanti akan turun. Nanti saya mau turunkan Adam ke bumi itu. Nah, jadi bukan karena makan buah terlarang. Kalau versinya Ustadz Khalid Basalamah. Baik. Nah, jadi Allah itu memang sudah mendesain dari awal. Nanti aku mau kasih wahyu itu Muhammad. Aku mau kasih wahyu. Bukan karena Muhammad bergua Hira. Bukan. Ya. Nah, andai kata Allah mau, Nabi Muhammad sedang duduk di depan Ka'bah, turun itu ayat bisa. Al-Alaq. Nah, jadi minhajun nubuwah itu muhabihi, sesuatu yang diberi oleh Allah. Ya. Bukan coret-coretannya Nabi Muhammad. Bukan rekayasanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dinisbahkan kepada beliau minhajun nubuwah itu. Ya. Baik. Nah, yang kedua, ya, dari minhajun nubuwah itu adalah nidaun min ladun rabbil alamin. Nidaun, panggilan. Min ladun, dari sisi. Min indi rabbil alamin. Ya, ini panggilan. Ya. Nah, seakan-akan begini ilustrasinya. Ilustrasinya begini. Misalnya kita ini yang sering diilustrasikan oleh Ustaz juga. Misalnya kita bertani. Ladang A, ladang B, ladang C, ladang D. Terus ladang B itu hasilnya yang paling bagus. Baru kemudian ladang A, C dengan D itu mau juga hasilnya seperti dengan ladang B. Maka ladang B dosa ceramah. Tinggal dia bilang ikuti cara saya bercocok tanam. Ikuti cara saya mengurus ini, merawat ini ladangku. Kau akan dapatkan juga hasil seperti saya punya. Maka minhajun nubuwah itu merupakan panggilan, seruan, nidaun min ladun rabbil alamin. Kalau kalian wahai umat Muhammad mau mengkonstruksi peradaban seperti peradabannya Muhammad, hadza nida. Minhajun nubuwah itu nida, panggilan.
ikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau akan bisa merekonstruksi. Ya. Nah, tapi ini merekonstruksi ini ijtihadi Pak ya. Ya, artinya ada merekonstruksinya itu dengan surah Al-Anfal terlebih dahulu. Ada merekonstruksinya itu wal asri. Ada merekonstruksinya itu ya kuntum khaira ummah. Nah, gitu kan ada. Tapi judulnya sama itu Pak. Kalau ditanya itu rekonstruksi juga. Makanya itu yang membuat orang tidak diterima kalau dibita-bitakan. Tidak diterima itu Pak. Kenapa? Karena spiritnya sudah bagus dia. Aku berdakwah ini rekonstruksi. Sandarannya Nabi. Kenapa kita ini dibita-bitakan? Nah, seperti itu landasannya. Ya, tapi kan Hidayatullah tidak begitu Pak. Ya, karena kita juga digituin. ya, kita digituin. Tapi tidak apa-apa kan kita tidak pusing yang begitu. Kata pemimpin umum begini, kata pemimpin umum. Ini kelirunya teman-teman itu, dia patok dulu kebenaran. Dia patok kebenaran bahwa al-haqqu huwa ma nahnu alaihi. Huwal haqqo. Itulah kebenaran. Bahwa kebenaran itu apa yang kami pahami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerja. Di luar daripada ma nahnu alaihi fahuwa batil. Nah, ini kata pemimpin umum, disitulah silapnya teman-teman. Karena dia tidak membuka daripada cakupan-cakupan kebenaran itu. Bahwa boleh jadi kebenaran itu tidak bersumber atau tidak sama dengan cara mereka. Nah, ini jangan sampai kita mengikuti gaya yang sama ya. Jangan. Ya, boleh jadi kebenaran manhaj itu ada pada sistematika wahyu dan boleh jadi kebenaran manhaj itu juga ada pada haroka lain. Ya. Kan tidak ada. Ya, Ustaz Suma tidak pernah dapat mimpi. 1 dari 3 mimpi yang disebut pemimpin umum kemarin itu. Ya. Langsung datang. Ya Ustaz Suma, betul sudah sistematika wahyu. Ini sudah merupakan wahan manhaj yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, direstui oleh Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada. Manhaj kita, manhaj yang lain, manhaj haroka yang lain sama statusnya Pak. Tidak ada yang dapat stempel dari Nabi. Tidak ada. Nah, ini sudah mulai juga ke pertanyaan Ustaz Abdul Wahab tadi itu ya. Tidak ada yang dapat stempel. Tidak ada. Stempelnya itu satu Pak. Akidah itu. Makanya kata pemimpin umum, ya, Muhammadiyah sama dengan kita, NU sama dengan kita, Salafi sama dengan kita, PKS sama dengan kita, Syiah itu yang tidak sama dengan kita. Maka kalau Muhammadiyah datang, kasih masuk, NU datang, kasih masuk, Salafi datang, kasih masuk, ya, Tabligh datang, kasih masuk, Salafi, Syiah datang, suruh berhenti di pagar. Jangan kasih masuk. Kalau Syiah datang paksa masuk, panggilkan polisi. Nah, itu kata pemimpin umum. Karena tidak sama kita dengan dia itu. Maka kata pemimpin umum bilang, saya ditanya, ini Hidayatullah bagaimana ini sebenarnya sikapnya? Muhammadiyah datang dikasih podium, NU datang dikasih podium, Tabligh datang dikasih podium. Bukan, Tabligh tidak dikasih podium Pak. Di Hidayatullah Tabligh tidak dikasih podium. Dia dikasih kursi. Bayan. Ya. Ya. Gitu. Semua dikasih podium. Kata pemimpin umum ketika ditanya begitu, ya, apa kata beliau? Itu sudah Hidayatullah. Ya. Itu sudah Hidayatullah. Semuanya diterima, Pak. Ya. Kenapa diterima, Pak? Kalau kita tanya mereka siapa Tuhannya, Allah jawabannya. Siapa nabinya Muhammad? Apa kitabnya Al-Quran? Apa agamanya Islam? Sama itu. Ya. Nggak usah kita lagi cari-cari perbedaannya. Kita ini katanya pemimpin umum, duduk 2 jam, belum tentu ada persamaan. Tapi duduk 1 menit pasti ada perbedaan. Nah, itu kata pemimpin umum. Ya. Nah, baik. Ya. Kemudian minhajun nubuwah,
Mengapa Allah meminta kita mengikuti minhajun nubuwah ini? Manhajun nabawi ini. Ya. Kenapa kita diminta? Karena Allah paham. Ini juga dalam kitab disebutkan. Karena Allah paham min kulli thiqalin ardiyyin. Min kulli thiqalin ardiyyin. Ya. Bahwa perjuangan merekonstruksi ini perjuangan yang berat, Pak. Dan di mana-mana namanya perjuangan itu berat. Kalau tidak berat bukan berjuang. Ya. Nah, Allah paham bahwa rekonstruksi peradaban ini perjuangan, Pak, berat. Maka Allah ingin meringankan beban kita, meringankan perjuangan kita dengan menawarkan manhaj yang sudah terbukti. Maka itulah alasannya mengapa Allah memanggil kita, ya, nidaun min ladun rabbil alamin. Kenapa Allah memanggil kita? Untuk merekonstruksi mengambil minhaj nubuwah ini. Ya. Karena Allah tahu berat, maka Allah ingin ringankan. Ini loh contohnya, ini kisi-kisinya, ini buku panduannya. Supaya apa? Lebih mudah ini perjalanan. Lebih mudah ini perjuangan. Nah, tuh. Ya. Ya. Baik, pada dasarnya ini materi ini kita eksplorasi, eksploratif ya. Nah, karena ini bukan daurah marhalah ya, ini eksplorasi ya. Ya. Makanya ya ini juga sebentar nanti sesi kedua, enggak apa-apa kita lanjutkan lagi pembahasan manhaj ini, karena ya manhaj ini memang ya istilahnya kalau Ustadz Ustadz Khairun tadi ya intinya inti. Ya, intinya inti ya. Nah, maka enggak apa-apa nanti sebentar kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita rehat dulu ya sesuai dengan jadwal untuk kemudian kita lanjutkan di musola Ustaz ya. Di musola. Baik, wallahu taala alam. Jazakumullah khairul jaza atas partisipasinya dan atas masukan-masukannya. Ustaz Wahab tolong diingatkan untuk pertanyaannya nanti di sesi kedua Ustaz Wahab ya. Ya, kita akan bahas nanti insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.